Meriahlah ukurnu katawari pak sape. Mungkinkah? Kekalian itu Hani Bas, kesempatannya kita akan mencoba bagaimana memiliki pribadi yang bisa berbahagia di tengah tantangan. Karena salah sada yang paling kadang sulit kita terima adalah berbahagia di tengah tantangan dan persoalan. Pondasi percakapan tak ibuat ibas kitab Filipi bindu 4 ayat 4 sewaklo. Bagi engkau pernah si baca bahwa surat enda dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi dengan pembukaan kalimat yang paling sering kita dengar, Nina, meriahlah ukurnu katawari pak sape. Sekali nari ku katakan meriahlah. Wah, enda jadi sada tantangan rumit. Masa kita disuruh berbahagia katawari pak sape. Coba lebih teman-teman si gumul-gumuli, si jauh dalam hati tak. Mungkinkah kita berbahagia setiap saat? Meriahlah ukur katawari pak sape. Kemungkinan dua jawab tak. Si pertama kelebe baci minta. Yang kedua, ya sulitlah masa berbahagia katawari pak sape. Contohlah, juga berbahagia kita urimen atau barehen kikikta. Atau bagaimana kita berbahagia malik senta pemana. Aku pernah kang dalam ukurku, kok Paulus bicara kayak gini ya? Kok nyuruh kita bahagia kapanpun? Langit takna adilar senenda sulit berbahagia. Langit takna di kita sakit, ya sulit ramariah ukur. Kuakap seringnya perasaan tak nggak gampangnya berbahagia kapanpun, atau kadang-kadang ya boleh sulit lah. Tapi kenapa Paulus berkata berbahagialah senantiasa, meriahlah ukurnu katawari pe. Aku memang pernah punya asumsi yang kurang tepat terhadap Paulus enda. Pikirinku begini, Paulus enda terlalu enak enda ngerana, terlalu ringan ini bicara kapanpun bisa berbahagia. Mungkin ban Paulus enda lampompo tikuka. Kenapa? Dila yang pompo melakak dutak na persoalan geluh lebih bas perzabun teku. Aku saja lebih bas perzabun memiliki pergumulan. Contoh, Paulus enda ban layam poe tanta bakal kap nangatan cameriah teku. Latah nanam nampa mana bicara rezabun daya berus miring. Berus miring enda put memang rjile-jile tapi ini ngamuk. Cing mana sontar kena rumah kebuge. Ya melana namine. Ngamuk buru biring ini baci kari sar-sar kena zabu pemananya ini ya, bukan gitu buru biring. Atau muntah belayar zabu ras buru tarigan ini belum ngagaki sikap usurdakan minta. Tapi di ngamuk kangnya baci ka KIP perbahanan laneka terprediksi. Baci ka anda tasak teluna kan laneka bagi ngagaki ndai tasak pitu kayak deh bang pemana. Atau mungkin karena layar zabu buru angin bertambar malam. Ngamuk kencang bertambar malam ini kering nginam teh manis dingin pe kita berseruang ber-AC baci benda mauku malam-malam sembelah yang bergarah lebih melasarah pudi. Atau mungkin tahapan layar jabu ras buru ginting pemana buru ginting ada yang kata rubek raska ngasuk kalai seperkuan ke tas ada minggu pemana uga nindur meriah ukur lah sekapan resendah harata. Atau mungkin tahapan layar jabu buru karwe semparkan azal medan du baci kari sada bulan nanam nala malam-malam merasik ia ngerana buge. Jadi aku kupikir kok ringan kali Paulus enda ngatakan berbahagialah. Atau mungkin karena lali anak nateku pindo anak kak dosen uang kuliah sangat lalit sente melatih pamana dan sebagainya tak empo Athena pak sana ka lengaku 3 sinuanta kan berat juga. Tapi ketika ku periksa teks enda, Paulus ini memakai kalimat perintah berbahagialah. Jadi dari sudut teks kita berbicara bahwa berbahagia itu memiliki versi yang dalam pendapat Paulus bisa kita lakukan dengan cara kreatif. Ini kan kalimat perintah, berarti berbahagialah, berarti upayakan, kerjakan, bukan ditunggu. Umumnya kita manusia kan berbahagia menunggu ya, menunggu kondisi settle, menunggu kondisi aman, kerina bagi ukur, anak lah gutul, pasangan tak lah nogani kita, uang masuk kita oke,
kesehatan kita oke. Itu kan situasi kita menunggu sebuah situasi yang membuat kita berbahagia. Atau meriah ukur tar kita baca kita jalan-jalan ke luar negeri, di bagaimana malik sen ta makador lalah rasen masyarakat bahagia nah mungkin. Tapi kali ini Paulus memakai kalimat perintah, berbahagialah. Itu berarti bahagia menurut versi Paulus ini dikerjakan, dilakukan, bukan ditunggu. Memang lala kalau kita manusia itu berbahagia dalam versi menunggu. Bujur minanakah bangku teta, lala ya bujur-bujur. Muhammad minanakena bangku teta, lala ya Muhammad. Angkat kena minaku teta, ya kape angkat telur. Puji kena nakena minaku teta, ya puji-pujiin kaglar. Nah, kebahagiaan jenis ini sah, tapi enggak stabil sumbernya karena faktornya eksternal, datang dari luar yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi Paulus meriahlah. Ketika Paulus menulis surat ia sedang di penjara bawah tanah. Jadi kondisinya sama sekali tidak nyaman, bukan enak, bukan serak, tapi kondisi yang tak memungkinkan. Maka suruh Paulus kita meriahlah. Apa syarat yang dikerjakan, apa bentuk yang dilakukan oleh Paulus kita dapat dalam teks ayat berikutnya. Gelah baca kita jadi pribadi yang meriah ukur nina geluhndu ibas Tuhan. Jadi ibas Tuhan. Karakter inilah yang perlu kita bina, karena kadang-kadang kita kan berbahagia pengennya ya dengan prinsip-prinsip yang kita pakai. Memang nggak salahnya berprinsip secara kemanusiaan, tapi prinsip-prinsip kemanusiaan kita kan terbatas. Maka ibas Tuhan apakah prinsip berpikir dalam Tuhan? Ini yang perlu kita gali. Ayat 8 katakan Paulus dengan sangat clear, ukurkanlah si mahuli, si mejile, si mulia, si benar, bujur, si bersih, ras kerina si patut dipuji. Oke, cukup keren kalau menurutku ya. Kalau bersukacita dan berbahagia itu ternyata bukan sesuatu yang datangnya dari luar diri kita, tapi apa yang datang dalam diri kita, kai kontenna diri kita, apa yang keluar dari diri kita, yaitu perukuran si mulia, benar, baik, dan bersih. Kuakat enda perlu kang enda si pelajari baik-baik. Coba sini lebih. Salah satu kendala kita berpikir, kendala kita hidup menjuah-juah dunia enda kan karena menunggu situasi baik. Dan kita nggak bisa mengendalikan dunia ini. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Dunia ini mana bisa kita kendalikan, mungkin diri entah. Enda sampel kecil-kecilan lah ya. Berkat kita ke Medan, jumpa kita lampu merah simpang pos. Di pas ke lampu merah isi bendili, si junguti, si isak akan ya merah ya lah. Nggak bisa kita kendalikan itu. Yang bisa kita kendalikan adalah apa yang kita pikirkan dan bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan lampu merah. Jadi lampu merahnya bisa nggak terkendalikan, tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita ngukurkan lampu merah. Mungkin ya lagi lampu merah ya kita punya kreativitas lain, atau baca atau memikirkan sesuatu yang positif ketimbang ngisak-ngisakkan lampu merah dan berharap lampu jalan itu peduli dan mengerti kebutuhan tak. Itu kan menjadi sulit ya. Keren sekali rekomendasi Paulus. Pikirkan apa yang baik. Aku kurukuri sumber kebahagiaan yang paling mantap. Karena kebahagiaan itu sebenarnya datang dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Contohnya lah, si ukurkan si mahuli tenang kak ita. Si ukurkan si mejile benar bersih mulia, itu kan diri kita yang tenang ya. Secara kejiwaan kemalaman terus ketenangan tak itu ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Contoh, si ingat usur salah kalake takal tang musui pemana ngila sateku sada jelmar kita kan pas merenda anakku pasu-pasu layareh atau murde banadahin maka balas dendam menda aku ninar katabana raja buka pagi anak mundat ngengko teta tahun sirah kak dua anak narjabu ni mai tahun sirah menggotakalku kak dua mesui lanai aku tenang, lanai aku putman, tensiku naik turun, asam lambungku kumat ya. Sementara kawan handai kari stabil dengan
baca jadi ya perban bueka sibanukurna kita pela ingat sa. Tapi karena di kepala kita ini berkecamuk pikiran-pikiran yang kurang baik, maka kitalah yang dihajar oleh pikiran itu sendiri. Endam kuak perlu kuak singat. Muak tunduhelah dia kap dulu. Adi si ingat si mejile, tenang kita tunduh. Si ingat si mejin ya nipita pekari horor. Kuak tak kampili ingat pengalaman du. Semakin buruk cara kita berpikir mau tidur, kita yang dihajar oleh cara berpikir itu. Maka kari sangat tuduh hepe, baci kari nipita ayak kala adon, tah ayak begu atau rubati atau sitakilen atau ayak tukang kredit macam-macam. Kalaupun itu dalam mimpi, badan kita kan kari perpanna. Kita duna sakit. Tapi kalau kita berpikir baik, berbeda. Kuaka dimuat tunduhe, si ingat jalma mahuli, si ingat kala si bujur, si ingat perbahanan mahuli teman, si ingat perbahanan mahuli di bata, kita yang sehat. Maka kuakap mari silatih diri kita. Di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan tantangan, di tengah masa pandemi COVID enda melala perbeben, mungkin manusia pun secara sosial sudah mulai berubah, kedekatan menjadi agak berjarak, kedekatan antara sekelake, tingkat kepedulian mungkin arkitekan picat na ekonomi menjadi bermacam-macam. Tapi di tengah sulit enda, mari sinen fokuslah pada sesuatu yang baik, pada segala sesuatu yang baik, maka kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Entah yang maka Tuhan telah sakit-sakit, langatah nang kita berdosa, entah nang kita lat-lat, entah nang li kelemahan ta. Tapi Tuhan nggak pernah fokus pada keterbatasan dan kekurangan kita. Bicara lat-lat tan saya ingat di bata, kurang tan saya ingat di bata, dosa tan saya ingat Yesus tah Yesus lampas nge lapat lampas nge sakit, entah kadena kerdebaturah si meswina. Tapi menarik sekali, Tuhan itu tidak fokus pada kekurangan dan keterbatasan kita. Fokus ya kusimuhuni. Maka tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita lihat berbagai sisi baik. Pemana tengah COVID-19 ini di keluarga ta, ini kan peluang kita menjadi lebih banyak dekat dengan anak ta. Kita semakin bisa berinteraksi. Kita memiliki waktu untuk memberes-bereskan rumah tak, berinteraksi dengan cara yang berbeda. Kita juga bisa merasakan bagaimana berbagi dalam rumah tangga, dan akhirnya kita bisa saling membantu. Dan memasak krine tupung di luar pandemi, nggak sibuk kita di luar, tapi untuk di rumah kita tidak punya waktu. Seolah-olah di luar sana lah masa depan, tapi di rumah enggak. Sementara perlu kang sidat kuakap sadap pesan kalak bijak. Yang paling membahagiakan kita dan yang paling menyakitkan kita itu adalah apa yang terjadi di rumah kita. Pemana ya baci jadilah surung kita beli apartemen, itu enggak akan apa-apa. Tapi dia nak talah jadi jelma masalah. Adi daratah pemana lah surung kita pemana nukur tahap ya enggak masalah. Tapi adi keluarga telah jadi masalah. Jadi mari kita lihat sisi positif dari segala sesuatu, dan ini akan membuat kita menjadi pribadi yang berbahagia. Semakin kita mampu melihat positif, semakin sehat kita. Ayondu pekarirah jilena, tes saja. Beda kalkari jilena ayondu natap roti bolu ras tai lembu. Kaikin maka tai lembu surnen bolu min sekali nan anu miskam sehat. Beda kalkari potongan ayondu natap kempu ras natap begu beli. Kaikin maka begu surnen kempu gitu. Jadi tinggal mengarahkan mata kita dan fokus pikiran kita. Adi bagai mari si tiru Kristus. Benar sekali pendapat Paulus. Berbahagialah senantiasa dengan memakai pola pikir Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada semua yang baik, benar, mulia, bersih, rasi patut dipujikan.